Halo, selamat pagi pemirsa podcast Ilmu Komunikasi 4B. Nah, di podcast kali ini, sebelumnya saya sapa dulu nih pemirsa di rumah. Em, Bunga kembang sepatu dimakan itik. Om Swastiastu, kakak-kakak cantik. Om Om Swastiastu. Ya, terima kasih kakak-kakak udah bersedia hadir dalam podcast kali ini. Senang sekali saya bisa menjadi host dan juga ditemani kakak-kakak cantik. Dari mana nih kak sebelumnya? Apanya nih, dari mana nih? Tadi nih dari Asal? mana? Kesibukannya tuh apa? Kalau kesibukan sekarang sih udah jadi pengangguran ya, karena udah menyelesaikan tugas skripsi. Jadi ya nggak ada kesibukan apa sih, makanya free bisa kesini. Kalau aku dari rumah aja. Terus kesibukannya aku sekarang lagi ngejoki ya sama dia juga. Iya, Jadi lagi sibuk walaupun pengangguran tapi kita kerja di rumah gitu. Lumayan tuh kak, nambah-nambah hasil, Iya. nambah-nambah sih, uang. iya. Berarti sekarang udah bisa tidur nyenyak nih kak ya? Oke kak, setelah tamat dari sini, kakak kan ada pengalaman nih jadi relawan semasa di kampus ini gitu. Jadi topik yang akan kita bahas di podcast ini itu nggak mau vaksin, tapi mau corona cepat hilang gitu. Nah, gimana tuh tanggapan kakak tuh mengenai topik yang akan kita bahas hari ini? Vaksin jadi PR besar buat negara saat ini ya. Ya, Apalagi pandemi COVID-19 ini. Kalau terkait dengan vaksin, mau nggak mau ya itu kan peraturan dari pemerintah, dan fasilitas dan segalanya juga disiapkan oleh pemerintah kan, dari fasilitas kesehatan, tenaga kesehatannya, vaksinnya, jenis-jenis vaksin itu sudah disiapkan dari pemerintah, dan tidak mungkin pemerintah menjerumuskan masyarakatnya untuk dalam ya istilahnya dalam kehancuran lah ya. ya, Apalagi vaksin itu ya bisa dibilang sebagai salah satu pencegah COVID-19 untuk masuk ke dalam diri kita gitu. Apalagi sampai ada vaksin ketiga kan. Berarti negara udah sangat peduli dengan masyarakatnya, Iya, betul apalagi sekali, dengan ya. pandemi COVID-19 ini. Itu sih kalau menurut aku ya. perkenalan dulu kak sebelumnya. Belum tadi ya. Oke, Aduh kelewatan iya, nih. no, kita belum dikenalin Mbak ya dek. Maaf, hostnya ini agak grogi sebenarnya. Ais, grogi katanya nih. Grogi Apalagi lihat kita yang nih. cantik ya. Oke, dari kamu aja deh dulu. Oke, jadi kenalin aku Made Padmi Mintari, bisa dipanggil Padmi, dan sekarang masih mahasiswa ya. Iya, oke, mahasiswa. Iya, mahasiswa Ilmu Komunikasi juga di Stah Negeri Pukuturan Singaraja. Oke, jadi perkenalkan nama saya Putu Julian Krisnanti. Saya juga sama dengan Padmi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Stah Negeri Pukuturan Singaraja. Ya, Udah mau pengangguran. ya kami semester 8 Ilmu Komunikasi. Oke, bagaimana nih tanggapan dari Kak Padmi mengenai topik yang akan kita bahas, nggak mau vaksin tapi pengen corona cepat hilang gitu. Ini sebenarnya topiknya menarik banget ya Kak Jul ya. Iya sih. Karena dilihat dari masyarakat itu mereka lebih ngapain sih vaksin buat apa, toh juga COVID-19 masih aja walaupun Iya, kita udah betul. vaksin kan. Iya, kena vaksin ataupun enggak tetap kena pasti Iya, gitu ya betul sekali. pemikirannya Tapi orang. malah orang-orang yang berpikir itu menjadi tantangan kita sebagai relawan buat gimana sih menyadarkan masyarakat untuk vaksin itu penting loh buat tubuh kita Iya, betul gitu. sekali. Itu aja sih Kak. Siapa namanya hostnya? Rista. Oh iya, bisa Cantik ya. berkenalan juga. Oke Kak, next nih pertanyaan kedua. Apa sih alasan yang paling sering dilontarkan gitu oleh masyarakat nggak mau vaksin gitu? Apa sih alasan mereka gitu? Karena takut ya. Kalau dari masyarakat di lingkunganku, karena mereka takut, udah gitu kan ada yang banyak yang vaksin nih. Iya. Nah, ketika mereka vaksin kan ada kayak luka gitu kan, lebam kayak gitu, sakit ya. Itu yang menyebabkan ngapain sih vaksin, toh juga sakitnya malah kayak COVID gitu, sampai panas dingin menggigil, itu sih yang aku lihat di lingkungan. Kalau dari pengamatan aku sih selama ini ya, kenapa orang-orang nggak mau vaksin? Karena yang pertama
belum adanya pemahaman secara rinci ya turun ke masyarakat kecil, apalagi kita ketahui ya tidak semua masyarakat open minded, jadi mereka bisa menerima tapi mereka juga bisa menolak. Nah terkait dengan mereka nggak mau vaksin ya memang informasi itu tidak terlalu lengkap, apa fungsinya vaksin, terus vaksinnya apa saja, buat apa sih vaksin kayak gitu. Jadi dan terkadang juga pemikiran mereka kayak ya seperti yang Patmi bilang ya, biasanya habis vaksin kan ada efeknya tuh, ada panasnya kayak gitu. Dan ada juga orang-orang yang sampai dengan kemarin ya yang kena sakit virus corona itu, mereka kayak padahal mereka udah vaksin, bahkan sampai vaksin kedua tapi tetap kena virus corona, tetap kena dampak COVID kan kayak gitu. Jadi orang-orang bahkan berpikir buat apa sih vaksin gitu, efeknya juga nggak ada, malah nambah sakit, dan yang vaksin juga tetap kena corona kayak gitu. Tapi mereka belum tahu apa sih maksudnya negara atau pemerintah itu melaksanakan yang namanya giat vaksinasi gitu. Oke, berarti perlu adanya kayak sosialisasi gitu kayak. Iya, Ya, perlu banget gitu. Apalagi kita sama masyarakat itu sosialisasi paling penting sih ya. Karena pemikiran satu orang dengan orang lain itu kan berbeda. Jadi dengan menyatukan pemahaman mereka biar satu pemahaman kayak gitu, satu pengertian. Jadi harus diadakan sosialisasi. Ya komunikasi itu memang sangat penting gitu. Ya, makanya kita ngambil jurusan ilmu komunikasi juga Kak ya. Iya, betul itu. Oke Kak, apa sih yang akan ditimbulkan gitu jika orang-orang tuh mengabaikan vaksin gitu? Yang ditimbulkan sampai dengan saat ini ya pencegahan COVID-19 itu masih masih sedang gencarnya gitu loh. Nggak vaksin itu bisa sangat berdampak besar ya, sangat beresiko untuk terpapar virus corona kan. Jadi jadi PR besar lah untuk pemerintah gitu loh, untuk menyatukan menyamaratakan lah vaksinasi di negara Indonesia. Ya biar semua. Itu susah banget sih. Susah banget memang ya, resikonya ya kayak gitu, angka kenaikan yang kena virus corona ya tetap naik karena vaksinasinya itu belum semua gitu. Kalau menurut Kak Pami gimana nih? Ya yang timbul sama kayak Kak Julian itu. Oke, berarti perlu adanya kesadaran gitu dari masyarakat ya untuk melaksanakan vaksinasi. Perlu banget sih, karena menyadarkan, kayak tadi kita bahas itu sosialisasi, komunikasi itu penting banget buat masyarakat. Apalagi kita mengubah mindset masyarakat yang mereka takut nih sama vaksin gitu. Dan kita relawan juga gimana sih caranya biar masyarakat tuh sadar dengan vaksin, dan padahal vaksin itu nggak separah yang mereka kira gitu. Buktinya kita yang udah sampai vaksin 3 tidak terjadi apa-apa, walaupun tanpa sadar kita sudah kena COVID-19 ya, tapi tidak begitu parah sampai meninggal dunia. Itu aja sih Kak Rista. Iya, Rista. Oke, penjelasannya sangat akurat sekali ya Kakak. Oke, lalu mengapa sih orang-orang tuh kok dia bisa mengabaikan vaksin gitu? Apa sih yang menyebabkan? Apa karena dia takut atau meboye istilah Balinya ya? Apa gimana itu Kak? Gimana menurut Kakak? Kalau menurutku sih alasan pertama pasti takut ya. Karena dari ketakutan diri sendirinya itu mempengaruhi masyarakat lain, jangan vaksin gitu. Jadi orang-orang tuh lebih meboye jadinya Rista, apalagi di Buleleng kan, yang ketika udah dipengaruhi sama beberapa orang yang konten negatif ya, pikirannya itu ngasih tahu ke orang-orang bahwa jangan vaksin nanti gini. Padahal masyarakat sampai ada yang ngasih kalau vaksin dapat sembako. Nah, itu sebenarnya adalah inisiatif atau cara pemerintah atau relawan biar masyarakat tuh mau vaksin gitu. Jadi ketika mereka vaksin, mereka dapat benefit juga ya, dapat hal positif juga untuk kebutuhannya mereka. Apalagi di COVID-19 ini kan kita sangat membutuhkan bahan pokok karena itu melambung tinggi kan harganya, kita ketahui. Jadi itu cara pemerintah yang sangat akurat banget, sangat akuntabel banget gitu loh buat orang-orang biar nggak takut vaksin gitu.
Oke, berarti masih ada ketakutan gitu di masyarakat, apalagi masih ada kompor negatif gitu ya, Iya Kak ya? betul, Iya. kompor. Kompor itu yang susah ya kak ya. Iya. Dipanas-panasin lagi, Iya. lebih panas gitu. Apalagi kalau orang tua tuh biasanya kan dia agak percaya gitu. Iya. Kalau dengar-dengar isu gitu, biasa dah dipercaya. Nah lanjut Kak, Em, fenomena apa sih yang bikin kakak tuh geram gitu loh sama masyarakat nggak mau vaksin? Takut lah atau gimana gitu? Gimana tuh menurut kakak tuh? Kalau aku ada pengalaman sih ya, yang bikin aku geram di pas masa pandemi COVID-19. Jadi waktu ini sempat salah satu keluarga aku, nenekku, itu kena COVID kan. Dan itu dia emang habis vaksin. Hari ini vaksin dan keluarga dekatnya dia itu kan ada yang positif, jadi dia kan harus di swab gitu. Dan hari itu juga dia dinyatakan positif dan harus diisolasi kan. Nah setelah diisolasi itu orang-orang di sekitar itu kan ada satu gang itu loh, padahal rumah mereka jauh-jauh, tapi mereka kayak kepo gimana sih kayak penanganan orang yang kena COVID itu kan. Mereka malah mendekat gitu loh. Dan mereka nggak tahu kalau itu loh bisa nyebabin berdampak juga kepada mereka kan. Dan waktu itu juga kan salah satu keluarganya juga ada yang meninggal kan. Salah satu keluarga neneknya meninggal itu juga karena COVID. Itu karena COVID dan di daerah itu belum lepas yang namanya zona merah itu loh, belum lepas kan selama 10 hari atau 14 hari itu waktu ini. Dan mereka ya istilah Balinya kan ada yang melayat gitu loh, medeloan gitu kan kalau ada orang meninggal gitu. Itu kan nggak ada mayatnya ya, nggak ada mayatnya, tapi menyambut beraya itu masih dijalankan gitu. Dan mereka itu sangat-sangat mengabaikan yang namanya protokol kesehatan, jaga jarak. Intinya mereka kayak itu biasa aja, padahal di sana itu masih zona merah. Jadi itu yang bikin sangat geram itu loh. Jadi sampai sempat bukan sih membenci, kayak marah gitu loh. Itu loh di sana udah ada korbannya, kenapa harus mendekat lagi gitu. Dan orang yang saya sayangi juga berdampak dari mereka gitu, dari kelakuan mereka gitu. Itu yang bikin sangat geram sehingga kemarin sempat ada keputusan kan dari keluarga dan kemarin itu nenek saya ya bahasa kasarnya diasingkan ya, bukan maksud gimana, dijauhkan dari orang-orang yang kayak gitu. Jadi kesehatan mental nenek saya aman dan nenek saya tidak terpapar lagi, karena apalagi COVID kan memang sangat berdampak, rentan lah di usia lansia gitu ya. Itu sih yang bikin ya pengalaman buruk sih selama pandemi itu. Oke, berarti itu yang bikin kakak geram tuh sebenarnya kayak masyarakat tuh kurang sadar gitu akan Ya, bahaya yang ada di sana gitu ya Kak ya. Gimana nih kalau menurut Kak Padmi nih, ada nggak cerita yang Ada unik? sih, ada satu nih. Di keluargaku ini kan ada cowok satu nih. Nah satu di garis keturunan itu cowoknya satu. Nah dia saja yang nggak mau vaksin kan kemarin. Nah ketika dia masih pengangguran nih, nggak kerja, dan ketika pemerintah menginstruksikan bahwa vaksin itu harus yang melamar kerja itu harus vaksin, minimal vaksin 2 ya kemarin. Dari kebijakan dari pemerintah. Nah baru ada kebijakan itu, baru dia berbondong-bondong untuk di mana nih nyari vaksin gitu. Padahal kita tuh udah ngingetin, ayo vaksin perlu loh nanti ke depannya gitu. Apalagi dia punya rencana mau ke luar negeri kan. Jadi itu kan sangat perlu vaksinisasi itu. Jadi ketika kebijakan pemerintah itu seperti itu, padahal itu kebijakannya sebenarnya buat meratakan Kebaikan ya, kita sendiri juga meratakan semua biar vaksin gitu, biar mencegah dari COVID-19 ini. Itu sih yang lucunya, baru ada kebijakan, baru mau vaksin gitu. Jadi masyarakat tuh harus digetok dengan benar-benar oleh pemerintah baru mau. Itu sih. Harus dipaksa dulu Kak ya Iya. baru mau tuh dia. Oke Kak, sebenarnya apa sih masyarakat itu dia bertanya-tanya nih, vaksin nggak vaksin itu sama aja gitu, sama aja bisa kena bisa enggak gitu kan Kak ya. Kan virus itu nggak tentu gitu loh, sesuai dengan kekebalan tubuh kita. Nah gimana nih menurut kakak untuk meyakinkan masyarakat kalau vaksin itu penting? Kalau aku sih dari keluarga terdekat dulu, kita kasih tahu dulu, karena dari keluarga kita bisa mempengaruhi masyarakat kan, apalagi di lingkungan perumahan kita. Jadi kita kasih tahu vaksin tuh sebenarnya nggak buruk, tapi vaksin itu sebenarnya pemerintah ngasih kita virus, sama kayak kita waktu kecil kan kita dikasih vaksin juga kan.
kayak vaksin apa ya kemarin imunisasi lah istilahnya kan. Nah, sama seperti itu, tapi karena kondisi kita yang udah dewasa, yang udah tua, udah bukan kecil lagi. Kalau kecil kan ayo ke posyandu, bukan gitu lagi sih. Jadi menyadarkan itu bahwa vaksin itu kita dikasih virus emang biar kekebalan tubuh kita itu kuat sama COVID-19 nanti yang nyerang gitu. Jadi ketika keluarga kita tahu, nanti keluarga akan menyebarkan di lingkungan rumah. Nah, lingkungan rumah akan lingkupnya ke masyarakat. Itu sih kalau dari aku. Oke, berarti pesan berantai gitu Kak ya? Ya, betul sekali. Gimana nih Kak Jul? Kalau dari aku ya untuk menyadarkan masyarakat, ya yang setuju sih sama pendapatnya Fatmi kan, dari keluarga dulu kan. Dari keluarga kita sampaikan, kasih pengertian, terus ke orang-orang terdekat. Dan yang paling bisa dibilang paling berpengaruh sih di sosial media ya. Kayak sekarang kan kayak Kemenkes itu loh, kan bikin anjuran-anjuran gitu kan di sosial medianya. Kita terusin kayak gitu, sehingga masyarakat yang main Facebook, biasanya orang-orang main Facebook itu kan bisa dibilang tua ya, maksudnya yang udah dewasa gitu. Jadi orang-orang yang belum tahu bagaimana efek vaksin, bagaimana kebijakan dan aturan pemerintah terkait dengan vaksin, kayak yang dialami Kak Padmi kan adiknya itu. Jadi bisa tahu gitu loh masyarakat yang menggunakan sosial media bahwa vaksin itu digunakan, memang vaksin itu sangat penting di negara ini. Ya kayak bepergian sekarang kan tidak perlu PCR lagi, tidak perlu swab lagi dengan ketentuan bahwa sudah vaksin 2 atau sudah vaksin booster. Jadi kasih pemahaman ke keluarga dulu, terus ke orang sekitar, dan share di sosial media, karena sosial media memang sangat berpengaruh saat ini. Jadi kalau kita hanya berkoar-koar saja, rasanya nggak cukup, apalagi pasti bilang kayak sok tahu kayak apa sih gitu. Jadi kita ya pelan-pelan lah merubah mindset masyarakat yang memang anti vaksin ya, kan ada juga yang anti vaksin. Nah, entah itu dia takutnya karena takut jarum suntik ataupun takut COVID, karena kan biasanya orang vaksin tuh ramai kan itu. Jadi keparnoan itu pelan-pelan kita perbaiki lah gitu loh. Jadi untuk kondisi kita, dan berdoa semoga pandemi ini memang cepat berlalu, karena saat ini kan naik lagi kan angka yang kena COVID gitu. Lah kita nggak pakai masker Kak? Kan kita udah jauh nih. Ya kita aja nggak Kita jauh udah nih. vaksin. Kak, kita udah vaksin. Oh iya, Ya udah vaksin sekali, dong, kita udah vaksin jadi 3. aman. Oke Kak, terakhir nih Kak, apa sih pesan yang bisa Kak sampaikan nih pada rekan-rekan yang menonton podcast ini? Siapa dulu nih? Boleh Ya, aja nih. siapa dulu ya? Saya Dani. Oke, bisa aja nih. Pesannya kepada, pesan kan ya? Ya. Pesan kepada orang-orang yang menonton podcast ini, ayo sadar terkait dengan kondisi lingkungan sekitar, ayo kita sama-sama vaksinasi, kita dukung aturan kebijakan pemerintah untuk menuntaskan kasus pandemi COVID-19 di Indonesia, sehingga ekonomi, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya kembali menjadi hal-hal yang bermanfaat untuk kita, seperti pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau pesan dari aku buat masyarakat yang belum sadar nih tentang vaksin, jadi kalian jangan takut lagi vaksin, untuk vaksin. Buktinya kita bertiga yang udah vaksin ketiga aja udah masih hidup, masih sehat, masih berada di podcast ini kan. Jadi COVID-19 bukan penyakit yang kita takut-takutin, tapi kita harus jaga juga kekebalan tubuh kita dengan vaksin. Itu aja sih Kak Rista. Dan ingat jangan lengah karena COVID belum musnah ya. Iya benar, tetap jaga protokol kesehatan sih. Oke, bagus sekali. Ini pesan-pesan dari kedua narasumber saya, Kak Julian dan juga Kak Padmi. Terima kasih sudah bisa menyempatkan menjadi narasumber gitu di podcast ini gitu loh. Oke, mungkin intinya itu kita yang harus sadar sebagai masyarakat bahwa vaksin itu penting, dan ketakutan itu harus dilewati gitu, harus dilalui, sehingga apa yang diinginkan pemerintah itu bisa bisa membuat masyarakat itu tergerak gitu untuk vaksinasi itu ya Kak ya. Iya. Oke, saya sebagai host Rista Riantini pamit undur diri, dan juga kedua narasumber saya ini.
Kak Padmi dan juga Kak Julian. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Om Santi 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 Om.